Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku ke toko perhiasan untuk beli kado bersama ibu mertua. Orang misterius tiba-tiba datang berbisik, "Hati-hati dengan mertuamu, dia sebenarnya." 10 menit kemudian aku melihat mertuaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari pagi baru saja timbul di balik cakrawala, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca jendela dapur rumah kami. Bau harum nasi goreng bumbu bawang dan telur dadar yang baru saja matang menguar, memenuhi seluruh ruangan. Saya, Nadia, seorang wanita yang baru 2 tahun ini mengarungi bahtera rumah tangga, sedang sibuk menata piring-piring di atas meja makan. Menjadi seorang istri bagi Mas Doni adalah sebuah anugerah yang selalu saya syukuri setiap hari. Mas Doni adalah sosok suami yang penyabar, bertanggung jawab, dan sangat menyayangi keluarganya. Kehidupan pernikahan kami berjalan dengan sangat harmonis dan tenang. Salah satu hal yang paling membuat saya merasa beruntung adalah keberadaan Ibu Tutik, ibu mertua saya. Sejak awal pernikahan, Ibu Tutik tidak pernah membeda-bedakan saya dengan anak kandungnya sendiri. Beliau selalu memperlakukan saya dengan penuh kelembutan. Di lingkungan tempat tinggal kami, Ibu Tutik dikenal sebagai sosok wanita parubaya yang bersahaja, aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, dan selalu tutur katanya tertata rapi. Tidak pernah sekalipun saya mendengar beliau meninggikan suara, baik kepada saya maupun kepada Mas Doni. "Nadia, sarapannya sudah siap, enduk." Sebuah suara lembut memecah keheningan pagi. Itu adalah suara Ibu Tutik yang berjalan perlahan menuju meja makan, mengenakan gamis rumahan berwarna krem yang rapi. "Sudah, Bu. Ini baru saja Nadia pindahkan ke piring." "Ayo, Bu, mumpung masih hangat," jawab saya sembari menyunggingkan senyum terbaik. Tak lama berselang, Mas Doni turun dari lantai atas, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Kami bertiga kemudian menikmati sarapan pagi dengan penuh hikmat, diselingi obrolan-obrolan ringan tentang pekerjaan Mas Doni dan rencana menu makan malam nanti. Suasana hangat seperti ini selalu menjadi energi tersendiri bagi saya sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Setelah Mas Doni berangkat bekerja dengan kecupan hangat di kening saya dan Ibu Tutik duduk bersantai di ruang tengah. Seminggu lagi adalah hari ulang tahun Mas Doni yang ke-30. Sebuah angka yang cukup spesial. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sesuatu yang berkesan untuk suami tercinta. Setelah menimbang-nimbang, saya memutuskan untuk membelikannya sebuah cincin pria atau jam tangan elegan yang bisa ia kenakan saat menghadiri pertemuan penting dengan kliennya. "Bu, minggu depan kan Mas Doni ulang tahun. Nadia berencana membelikan kado spesial untuk Mas Doni. Tapi, Nadia agak bingung memilih model yang cocok. Apakah Ibu mau menemani Nadia ke toko perhiasan di pusat kota siang ini?" tanya saya dengan nada penuh harap. Ibu Tutik menatap saya dengan binar mata yang hangat, lalu tersenyum lebar. "Tentu saja, Nadia. Ibu dengan senang hati akan menemanimu. Mas Doni itu dari dulu memang agak pemilih kalau soal aksesori. Ibu tahu betul model apa yang kira-kira dia sukai." "Bagus sekali idemu, Enduk. Suamimu pasti akan sangat bahagia." Mendengar dukungan dari Ibu Tutik, hati saya melambung seolah penuh dengan bunga yang bermekaran. Kami pun sepakat untuk bersiap-siap setelah waktu zuhur agar cuaca tidak terlalu terik. Saya merasa sangat bersyukur memiliki mertua yang begitu pengertian dan selalu mendukung niat baik menantunya. Pukul 1 siang, kami bertolak menuju salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota kami. Toko perhiasan yang kami tuju berada di lantai dasar, sebuah toko yang terkenal dengan reputasinya yang terpercaya dan pelayanannya yang ramah. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Ibu Tutik menceritakan masa kecil Mas Doni yang menggemaskan, membuat perjalanan yang cukup padat siang itu terasa begitu singkat dan menyenangkan. Sesampainya di toko perhiasan, suasana tampak cukup lengang, hanya ada beberapa pelanggan lain yang sedang melihat-lihat. Kilauan lampu-lampu kristal memantul indah pada deretan emas dan permata di dalam etalase kaca. Seorang pelayan dengan seragam rapi menyambut kami dengan senyuman ramah dan membimbing kami ke area perhiasan pria.
Ibu Tutik dengan antusias mulai menunjuk beberapa model cincin dan jam tangan, memberikan masukan-masukan yang sangat detail mengenai selera putranya. Nah, kalau yang ini modelnya terlalu mencolok, Nadia. Mas Doni lebih suka yang potongannya sederhana tapi terlihat kokoh dan elegan, ujar Ibu Tutik sambil menunjuk sebuah cincin dengan mata batu safir kecil di tengahnya. Saya mengangguk-angguk setuju, mengagumi betapa Ibu Tutik sangat mengenali karakter anaknya sendiri. Di sela-sela obrolan kami, Ibu Tutik tiba-tiba meletakkan tas tangannya di atas kursi tunggu. Nadia, Ibu ke toilet sebentar ya. Enduk. Tiba-tiba perut Ibu terasa kurang nyaman. Kamu teruskan saja memilihnya dulu. Pamit Ibu Tutik dengan wajah yang sedikit meringis menahan tidak enak badan. Oh, iya, Bu. Silakan. Perlu Nadia temani? Tanya saya khawatir. Tidak usah. Enduk. Ibu bisa sendiri. Tokonya dekat kok dari sini. Jawab beliau lembut sebelum melangkah keluar dari toko perhiasan. Sepeninggal Ibu Tutik, saya kembali memfokuskan pandangan ke arah etalase, membandingkan dua model cincin yang paling mendekati kriteria. Namun, kenyamanan dan ketenangan di toko perhiasan yang sejuk itu tiba-tiba terusik. Dari arah belakang, saya merasakan embusan angin panas seiring dengan mendekatnya sebuah bayangan. Sebelum saya sempat menoleh, seorang pria parubaya dengan pakaian yang tampak sedikit kusut namun bersih, tiba-tiba berdiri sangat dekat di samping saya. Aroma minyak kayu putih yang menyengat langsung tercium dari tubuhnya. Pria itu tidak melihat ke arah saya, melainkan menatap lurus ke dalam etalase kaca dengan pandangan kosong. Namun, sedetik kemudian, ia mencondongkan tubuhnya ke arah telinga saya. Dengan suara yang sangat rendah, berat, dan bergetar, ia membisikkan kalimat yang seketika membuat bulu kuduk saya meremang dan jantung saya berdegup kencang. Hati-hati dengan mertuamu. Dia sebenarnya. Kata-kata pria misterius itu terputus begitu saja. Sebelum saya sempat mencerna maknanya atau berbalik untuk bertanya, pria itu sudah melangkah pergi dengan tergesa-gesa, menghilang di balik kerumunan koridor mal yang ramai. Saya terpaku di tempat, napas saya memburu, dan pikiran saya mendadak menjadi sangat kalut. Apa maksud dari ucapan orang asing itu? Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia memperingatkan saya tentang Ibu Tutik yang begitu baik? 10 menit berlalu dalam kebingungan yang mencekam. Rasa penasaran dan cemas yang berkecamuk membuat saya tidak bisa lagi fokus pada perhiasan di depan saya. Saya memutuskan untuk menyusul Ibu Tutik ke arah luar toko demi menenangkan hati. Namun, baru beberapa langkah kaki ini terayun menuju pintu keluar toko, pandangan mata saya langsung tertuju pada koridor arah toilet. Di sana, tepat 10 menit setelah bisikan misterius itu, saya melihat ibu mertua saya, Ibu Tutik, sedang berdiri di sudut yang agak jauh bersama seseorang. Jantung saya serasa berhenti berdetak sesaat ketika sepasang mata ini menangkap sosok Ibu Tutik di ujung koridor yang agak temaram itu. Lorong menuju toilet mall memang sengaja didesain dengan pencahayaan yang lebih redup dan bernuansa hangat. Namun suasana di sana mendadak terasa begitu dingin dan mencekam bagi saya. Ibu mertua saya yang biasanya selalu tampak tenang dan bersahaja, kini berdiri dengan sikap tubuh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Punggungnya tegak, dan dari gesturnya, beliau tampak sedang terlibat dalam pembicaraan yang sangat serius, bahkan cenderung tegang. Orang yang berdiri di hadapan Ibu Tutik adalah seorang pria tinggi besar yang mengenakan jaket kulit hitam dan topi pet yang diturunkan agak rendah, menyembunyikan sebagian wajahnya. Jarak saya yang sekitar 15 meter membuat saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana Ibu Tutik menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tasnya kepada pria asing tersebut. Pria itu menerima amplop tersebut, membukanya sedikit untuk memeriksa isinya, lalu mengangguk cepat sebelum berbalik dan pergi menghilang melalui pintu keluar darurat di ujung lorong. Saya terenyak di balik pilar pembatas toko perhiasan, menyembunyikan tubuh saya agar tidak terlihat. Pikiran saya langsung melompat kembali pada bisikan pria misterius di toko perhiasan tadi. Hati-hati dengan mertuamu, dia sebenarnya. Kalimat gantung itu kini berputar-putar di kepala saya bagai kaset rusak, berkelindan dengan pemandangan luar biasa yang baru saja saya saksikan. Siapa pria berjaket kulit itu? Apa isi amplop coklat tebal yang diberikan Ibu Tutik?
Mengapa seorang ibu rumah tangga yang lembut dan religius seperti Ibu Tutik melakukan transaksi rahasia di sudut mal yang sepi? Sebelum saya sempat tenggelam lebih dalam ke dalam pusaran tanda tanya, saya melihat Ibu Tutik mulai melangkah kembali ke arah toko perhiasan. Beliau sempat berhenti sejenak, merapikan jilbabnya, dan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang menghapus seluruh ketegangan dari wajahnya sebelum kembali menemui saya. Mengingat hal itu, saya bergegas melangkah mundur dengan hati-hati, kembali berdiri di depan etalase cincin pria seolah-olah tidak pernah beranjak dari sana sejak beliau pergi. Maaf ya, Nadia. Ibu agak lama di dalam. Perut ibu benar-benar terasa melilit tadi. Suara lembut itu kembali terdengar. Ibu Tutik sudah berdiri di samping saya, lengkap dengan senyuman hangat dan binar mata keibuan yang sama persis seperti saat kami berangkat dari rumah. Saya memaksakan diri untuk tersenyum, meskipun otot-otot wajah saya terasa begitu kaku. Ah, iya, tidak apa-apa, Bu. Apakah sekarang kondisi ibu sudah lebih baik? Perlu kita pulang saja atau mencari teh hangat? Tanya saya, mencoba menyelidiki reaksinya sekecil mungkin. Sudah jauh lebih mendingan. Enduk, terima kasih perhatianmu. Oh ya, bagaimana dengan cincinnya? Sudah ada yang sreg di hati? Tanya beliau beralih menatap deretan perhiasan, sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik bahwa beliau baru saja melakukan sesuatu yang rahasia. Kemampuan Ibu Tutik untuk langsung mengubah raut wajah dan pembawaannya dalam hitungan detik justru membuat bulu kuduk saya kembali meremang. Ada sebuah topeng yang sangat rapi yang sedang beliau kenakan, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun pernikahan saya merasa tidak benar-benar mengenal wanita yang saya panggil Ibu ini. Rasa antusias saya untuk membeli kado ulang tahun Mas Doni menguap begitu saja, berganti dengan rasa tidak nyaman yang terus mendesak di dada. Bagaimana kalau yang ini, Bu? Nadia, rasa model yang ini cukup sederhana seperti yang Ibu katakan tadi. Kata saya asal menunjuk salah satu cincin emas putih, hanya agar percakapan kami tetap berjalan normal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Wah, pilihan yang sangat bagus, Nadia. Mas Doni pasti akan sangat gagah memakainya. Puji Ibu Tutik sambil mengelus pundak saya dengan penuh kasih sayang. Sentuhan tangan beliau yang biasanya terasa menenangkan, kini menyisakan sensasi dingin yang aneh di kulit saya. Setelah menyelesaikan proses pembayaran dan menerima kotak perhiasan yang dibungkus pita indah, kami pun melangkah keluar dari toko perhiasan tersebut. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil, suasana hati saya benar-benar berkecamuk. Ibu Tutik tetap menjadi dirinya yang biasa, bercerita tentang resep masakan, tentang tanaman hias di teras rumah, dan tentang rencana pengajian malam Jumat besok. Beliau tampak begitu normal, begitu polos, seolah kejadian di lorong Temaram itu hanyalah sebuah halusinasi di siang bolong bagi saya. Namun, amplop coklat tebal itu nyata, pria berjaket kulit itu nyata, dan bisikan peringatan dari orang asing sebelumnya juga sangat nyata. Saya menggenggam erat kemudi mobil, menatap lurus ke jalanan aspal yang terbentang di hadapan kami, sementara batin saya terus menjerit mencari jawaban. Haruskah saya menceritakan hal ini kepada Mas Doni nanti malam? Ataukah rahasia ini terlalu besar dan justru bisa merusak keharmonisan rumah tangga kami yang selama ini begitu tenang? Saya tahu, mulai detik ini, kehidupan saya tidak akan pernah sama lagi. Malam harinya, rumah kami terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Mas Doni pulang agak larut karena urusan pekerjaan. Sementara Ibu Tutik sudah masuk ke kamarnya sejak pukul 9 malam dengan alasan kelelahan. Saya duduk di tepi ranjang kamar kami, memandangi kotak perhiasan berpita indah yang tadi siang kami beli. Kotak yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan itu kini terasa seperti sebuah beban yang sangat berat. Ketika Mas Doni selesai membersihkan diri dan merebahkan tubuhnya di samping saya tidak bisa lagi menahan gemuruh di dalam dada. Wajah lelah suami saya menatap saya dengan penuh kasih, membuat rasa bersalah sekaligus cemas bercampur aduk. Mas, panggil saya pelan, memecah keheningan kamar. Iya, sayang, ada apa? Kok wajahmu kelihatan tegang sekali sejak aku pulang tadi? Tanya Mas Doni sambil mengusap rambut saya lembut. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Mas, tadi siang saat aku dan ibu ke mall untuk mencari kado, ada kejadian aneh.
Seseorang berbisik kepadaku untuk berhati-hati pada ibu. Dan 10 menit kemudian, aku melihat dengan mataku sendiri, ibu memberikan amplop coklat yang sangat tebal kepada seorang pria asing berjaket kulit di lorong yang sepi. Mas tahu siapa pria itu? Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan dari kita? Mendengar ucapan saya, senyum di wajah Mas Doni seketika lenyap. Raut wajahnya berubah drastis, menjadi pucat dan kaku. Ia terduduk tegak di atas ranjang, menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan, ketakutan, dan kepasrahan yang bercampur menjadi satu. "Nadia, kamu melihatnya?" Suara Mas Doni bergetar, terdengar sangat serak. "Mas tahu soal ini?" tanya saya. Jantung saya mulai berdegup kencang berlipat ganda. "Tolong jelaskan padaku, Mas, ada apa dengan ibu?" Sebelum Mas Doni sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar kami yang cukup keras. Tok, tok, tok. Kami berdua terlonjak. Di balik pintu, terdengar suara Ibu Tutik, namun nadanya tidak lagi lembut dan tenang seperti biasanya. Suara itu terdengar dingin, datar, dan begitu mengintimidasi. "Doni, Nadia, ibu tahu kalian belum tidur. Keluar sekarang. Kita harus bicara." Bagaikan tersihir, saya dan Mas Doni melangkah keluar kamar menuju ruang tengah. Di sana, lampu utama sengaja dimatikan, hanya menyisakan lampu gantung temaram yang membuat suasana semakin mencekam. Ibu Tutik sudah duduk di sofa panjang. Di atas meja di hadapannya, terletak amplop coklat tebal yang tadi siang saya lihat di mall. Namun kini amplop itu sudah terbuka, memperlihatkan tumpukan lembaran surat berlogo resmi dan beberapa foto lama. Tidak ada lagi senyum ramah atau tatapan keibuan. Wajah Ibu Tutik malam ini begitu dingin dan asing. "Duduk," perintah Ibu Tutik singkat tanpa melihat ke arah kami. Kami berdua duduk di sofa seberang. Saya menggenggam erat tangan Mas Doni yang terasa sangat dingin dan berkeringat. "Nadia, ibu tahu kamu melihat ibu di mall tadi siang," ujar Ibu Tutik. Tatapannya kini menghujam lurus ke dalam manik mata saya. "Dan ibu tahu pria yang membisikimu di toko perhiasan itu adalah orang suruhan dari masa lalu yang ingin menghancurkan keluarga ini." "Maksud ibu apa? Masa lalu apa, Bu?" tanya saya dengan suara yang mulai bergetar menahan tangis. Ibu Tutik menghela napas panjang, lalu melemparkan beberapa lembar kertas dari dalam amplop ke atas meja. "Ibu yang selama ini kamu kenal sebagai wanita lembut dan taat, sebenarnya adalah seorang pelarian. 20 tahun lalu, sebelum ibu pindah ke kota ini dan mengubah identitas, ibu terlibat dalam sebuah kasus penipuan keuangan besar di perusahaan tempat ibu bekerja dulu. Ibu terpaksa melakukannya demi mengobati ayah Doni yang saat itu sakit keras." Saya terbelalak, menutup mulut dengan kedua tangan. Ibu seorang buronan. Secara hukum, kasus itu sudah ditutup karena ibu dianggap menghilang tanpa jejak. Tapi pria berjaket kulit tadi siang adalah mantan rekan kerja ibu yang mengetahui keberadaan ibu sekarang. Dia memeras ibu, Nadia. Dia meminta uang ratusan juta, atau dia akan melaporkan keberadaan ibu dan membongkar semua aib ini ke publik, yang otomatis akan menghancurkan karir suamimu dan nama baik pernikahan kalian. Suara Ibu Tutik mulai meninggi, emosinya pecah. Puncak permasalahan ini benar-benar menghantam saya bagai gada yang sangat besar. Kenyataan bahwa ibu mertua yang saya hormati adalah seorang mantan pelaku kriminal yang sedang diancam, dan suami saya ternyata sudah mengetahui hal ini sejak lama namun memilih bungkam, membuat dunia saya serasa runtuh seketika. "Mas, jadi selama ini kamu tahu?" Saya menoleh ke arah Mas Doni dengan air mata yang mulai mengalir deras. "Kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan ini? Kita bisa terseret kasus hukum jika menyembunyikan ini, Mas. Maafkan aku, Nadia. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin melindungi ibu dan pernikahan kita." Mas Doni memohon sambil menggenggam tangan saya, menangis terseduh-seduh. "Melindungi dengan cara membayar pemeras?" Suara saya meninggi, tidak bisa lagi membendung rasa kecewa dan takut yang luar biasa. Uang yang ibu berikan tadi siang tidak akan pernah cukup. Pemeras tidak akan pernah berhenti. "Bu, hari ini ratusan juta, besok mereka akan meminta rumah ini."
Ruang tengah itu seketika dipenuhi oleh ketegangan yang memuncak. Ibu Tutik terdiam dengan wajah yang mengeras. Sementara Mas Doni terus menangis di samping saya. Keharmonisan, ketenangan, dan rasa aman yang saya agungkan selama 2 tahun ini, hancur berkeping-keping dalam satu malam di bawah bayang-bayang masa lalu yang kelam. Isak tangis Mas Doni dan tatapan dingin Ibu Tutik seolah membekukan udara di ruang tengah malam itu. Detik jam dinding yang biasanya terdengar samar, kini berdentang begitu keras di telinga saya, mengiringi detak jantung yang tak beraturan. Saya menatap lembaran kertas dan foto-foto lama yang berserakan di atas meja. Di sana, tertera nama asing yang bukan Tutik, melainkan sebuah nama dari masa lalu yang kelam, bersanding dengan pas foto seorang wanita muda yang guratan wajahnya sangat mirip dengan ibu mertua di hadapan saya saat ini. "Kenapa kalian harus menyembunyikan ini dari aku?" tanya saya dengan suara yang serak, menahan sesak yang teramat sangat di dada. "Kita ini keluarga, Mas. 2 tahun aku hidup di rumah ini, menghormati ibu, menyayangi kamu, tapi ternyata seluruh pondasi rumah tangga ini dibangun di atas kebohongan besar." Mas Doni merosot dari sofa, berlutut di hadapan saya sambil menggenggam kedua tangan saya yang gemetar. Air matanya membasahi punggung tangan saya. "Nadia, demi Allah, aku tidak bermaksud membohongimu untuk menyakitimu. Aku baru tahu masalah ini setahun yang lalu, saat orang dari masa lalu ibu mulai mengirimkan surat kaleng ke kantor. Aku panik. Nadia, karierku baru saja menanjak, dan aku sangat mencintaimu. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan kecewa dan meninggalkanku." Saya menarik tangan saya perlahan dari genggamannya. Rasa kecewa ini teramat dalam, bukan hanya karena masa lalu Ibu Tutik, melainkan karena keputusan mereka untuk menutup rapat pintu kebenaran dari saya. Saya merasa seperti orang asing yang sengaja dikucilkan dalam lingkaran masalah mereka sendiri. Ibu Tutik yang sejak tadi terdiam, akhirnya menyandarkan tubuhnya ke sofa. Ketegangan di wajahnya perlahan luruh, berganti dengan guratan kelelahan yang luar biasa. Topeng ketegaran yang beliau pasang beberapa menit lalu kini runtuh sepenuhnya. Beliau tampak seperti seorang wanita tua yang sangat rapuh dan putus asa. "Nadia." Suara Ibu Tutik kembali melembut, namun kali ini syarat dengan kesedihan yang mendalam. "Ibu tidak meminta kamu untuk memaafkan perbuatan ibu di masa lalu. Ibu tahu ibu salah. Tapi tolong, jangan salahkan Doni. Dia anak yang berbakti. Dia hanya ingin melindungi ibunya yang berdosa ini." Beliau mengusap air mata yang mulai menetes di pipinya yang mulai berkerut. "Uang yang ibu serahkan tadi siang di mall itu adalah tabungan terakhir ibu, ditambah dengan pinjaman yang Doni ambil tanpa sepengetahuanmu. Ibu pikir, dengan memberikan uang itu, pria itu akan pergi selamanya dan membiarkan kita hidup tenang. Tapi kamu benar. Enduk. Pemeras tidak akan pernah puas." Saya memandangi mereka berdua bergantian. Kemarahan yang tadi meluap-luap di dalam dada perlahan mengendap, menyisakan rasa iba sekaligus ketakutan yang mencekam. Masa depan kami kini berada di ujung tanduk. Jika pemeras itu kembali datang meminta uang yang lebih besar dan kami tidak bisa memenuhinya, rahasia ini akan terbongkar. Karir Mas Doni hancur, dan hukum mungkin akan menyeret mereka berdua atas pasal penyembunyian buronan atau pencucian uang. "Lalu sekarang apa rencana kita?" tanya saya, akhirnya memosisikan diri sebagai bagian dari masalah ini, karena bagaimanapun juga, saya adalah istri Mas Doni. Mas Doni mendongak, menatap saya dengan tatapan penuh harapan sekaligus kepasrahan. Pria berjaket kulit itu, dia mengancam akan datang lagi minggu depan, tepat di hari ulang tahunku. Nadia. Dia meminta sisa uang yang menurutnya adalah hak miliknya dari masa lalu. Aku bingung harus mencari uang dari mana lagi tanpa menimbulkan kecurigaan di tempat kerja. Mendengar hal itu, sebuah keputusan berat mulai berputar di kepala saya. Pikiran saya langsung melayang pada kotak perhiasan berpita indah yang tersimpan di dalam kamar. Kado yang baru saja saya beli siang tadi dengan penuh kebahagiaan. Ironis sekali, di saat kami sedang mempersiapkan perayaan, sebuah badai besar justru siap menggulung rumah tangga kami. "Kita tidak bisa terus-menerus membayar mereka, Mas, Bu," ujar saya dengan nada suara yang kini lebih tegas.
mencoba mengendalikan emosi yang tersisa. Membayar pemeras sama saja dengan memberi makan seekor buaya. Mereka akan meminta lebih sampai kita habis tidak tersisa. Ibu Tutik menatap saya. Matanya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nadia? Apakah ibu harus menyerahkan diri ke polisi? Jika ibu melakukannya, bagaimana dengan nasib pernikahanmu dan pekerjaan Doni? Berita ini pasti akan menyebar. Suasana ruang tengah kembali hening dan mencekam. Pertanyaan Ibu Tutik seolah menggantung di udara, menjadi sebuah pilihan yang sangat sulit dan dilematis bagi kami bertiga. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun dari kami yang berniat untuk memejamkan mata. Badai ini baru saja dimulai, dan kami harus menentukan langkah selanjutnya sebelum hari ulang tahun Mas Doni tiba. Sisa malam itu kami lalui tanpa sepatah kata pun yang terucap. Kami bertiga terjebak dalam pikiran masing-masing. Duduk di ruang tengah hingga semburat fajar kembali menyiram bumi. Ketika matahari pagi mulai meninggi, suasana rumah terasa sangat berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada aroma nasi goreng yang menggugah selera, tidak ada tawa kecil, dan tidak ada obrolan hangat. Yang ada hanyalah sunyi yang pekat. Seolah kami semua sedang menanti vonis yang tak terhindarkan. Mas Doni memutuskan untuk mengambil cuti dari kantornya hari itu. Ia tidak mungkin bisa bekerja dengan fokus dalam kondisi mental yang berantakan seperti ini. Sementara itu, Ibu Tutik mengurung diri di kamarnya. Mungkin sedang meratapi masa lalu yang kini berbalik memburunya. Saya duduk di meja makan, memandangi cangkir teh yang sudah mendingin. Di tengah keputusasaan ini, logika saya yang sempat lumpuh oleh rasa kecewa perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Saya teringat kata-kata pria misterius di toko perhiasan. Hati-hati dengan mertuamu, dia sebenarnya. Sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benak saya. Mengapa pria misterius di toko perhiasan itu repot-repot memperingatkan saya? Jika dia adalah komplotan dari pemeras berjaket kulit itu, untuk apa dia membocorkannya kepada saya? Tindakan itu justru berisiko merusak rencana pemerasan mereka. Mas, panggil saya pada Mas Doni yang sedang duduk termenung di sofa ruang tamu dengan kepala tertelungkup di kedua tangannya. Mas Doni mendongak, matanya sembab dan merah. Iya, Nadia. Pikirkan ini baik-baik, kata saya sambil berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya. Pria parubaya yang berbisik kepadaku di toko perhiasan itu. Penampilannya berbeda dengan pria berjaket kulit yang menerima uang dari ibu. Pria di toko perhiasan itu tampak gelisah, tapi tatapannya seperti orang yang ingin menolong, bukan mengancam. Mas Doni mengernyitkan dahi, mencoba mencerna ucapan saya. Maksudmu bagaimana, sayang? Bagaimana jika orang yang berbisik kepadaku itu sebenarnya bukan musuh? Bagaimana jika dia adalah orang yang tahu bahwa ibu sedang diperas, dan dia ingin kita tahu? Saya menjabarkan analisis saya perlahan. Dan satu hal lagi, Mas. Ibu bilang kasus 20 tahun lalu itu sudah ditutup secara hukum karena ibu dianggap menghilang. Apakah kalian pernah memeriksa dokumen hukumnya secara mandiri? Atau kalian hanya percaya begitu saja pada gertakan pria berjaket kulit itu? Mendengar pertanyaan saya, Mas Doni tampak tertegun. Kami tidak pernah memeriksanya ke pihak berwajib. Nadia, ibu terlalu takut. Dan aku pun tidak berani mengambil risiko untuk bertanya pada instansi hukum karena takut identitas asli ibu langsung terdeteksi. Itu kesalahannya, Mas, ujar saya, mulai melihat setitik celah. Pemeras selalu memanfaatkan rasa takut korbannya. Mereka membesar-besarkan ancaman agar kita terus memberikan uang tanpa berpikir panjang. Kita butuh bantuan profesional, tapi bukan polisi terlebih dahulu. Kita butuh pengacara yang bisa dipercaya untuk memeriksa status hukum ibu yang sebenarnya di masa lalu. Tiba-tiba, pintu kamar Ibu Tutik terbuka. Beliau berjalan keluar dengan langkah gontai. Namun matanya menatap kami dengan penuh perhatian. Rupanya, beliau mendengarkan pembicaraan kami dari balik pintu. Nadia, panggil Ibu Tutik pelan. Ibu punya seorang sepupu jauh di kota seberang. Dia adalah seorang pensiunan panitera hukum. Namanya Pak Baskoro. Dia tahu sedikit banyak tentang kasus ibu dulu,
Tapi ibu sudah bertahun-tahun kehilangan kontak karena takut menyeretnya ke dalam masalah ini. Mendengar informasi dari Ibu Tutik, secercah harapan yang sejak tadi padam kini menyala kembali di dalam dada saya. Ini adalah titik terang pertama yang kami miliki sejak badai ini melanda. Bu, apakah ibu masih menyimpan alamat atau nomor telepon lama Pak Baskoro? Tanya saya dengan nada yang mulai optimistis. Ibu Tutik mengangguk pelan. Ada di buku catatan kecil di dalam lemari pakaian ibu. Ibu selalu menyimpannya, berharap suatu hari nanti punya keberanian untuk menghubunginya. Tanpa membuang waktu, kami segera mencari buku catatan tersebut. Setelah mencarinya di antara tumpukan kain, Ibu Tutik berhasil menemukan sebuah buku bersampul kulit kusam. Di halaman tengah, tertera nama, Baskoro, lengkap dengan sebuah nomor telepon rumah dan alamat di kota tetangga yang jaraknya hanya 2 jam perjalanan dari rumah kami. Mas Doni segera mencoba menghubungi nomor tersebut menggunakan ponselnya. Jantung saya kembali berdegup kencang saat nada sambung mulai terdengar. Halo. Selamat siang. Benar ini dengan kediaman Bapak Baskoro? Mas Doni berbicara dengan nada sesopan mungkin, menekan pengeras suara agar kami semua bisa mendengar. Ya, benar. Ini siapa ya? Sebuah suara pria sepuh namun terdengar berwibawa menjawab dari seberang telepon. Ibu Tutik langsung menutup mulutnya. Air matanya merebak. Itu benar-benar suara sepupunya. Mas Doni memandang saya, dan saya memberikan anggukan mantap, mengisyaratkan agar suami saya melanjutkan pembicaraan dengan hati-hati. Solusi dari benang kusut ini perlahan mulai terurai, dan kami siap menyongsong kebenaran yang sesungguhnya. Mendengar suara Pak Baskoro di seberang telepon, Ibu Tutik tidak mampu lagi membendung air matanya. Mas Doni segera menyerahkan ponsel itu kepada ibunya dengan tangan yang sedikit bergetar. Setelah berulang kali menyeka air mata dan mencoba menstabilkan suaranya, Ibu Tutik akhirnya mulai berbicara, menyebutkan nama aslinya dari masa lalu dan menjelaskan secara singkat bahwa kami sedang berada dalam situasi yang sangat mendesak. Pak Baskoro di seberang sana terdengar sangat terkejut. Namun kebijaksanaan seorang pensiunan penegak hukum segera mengambil alih jalannya percakapan. Beliau meminta kami untuk tidak panik dan menyarankan agar kami segera datang ke kediamannya siang itu juga. Beliau menekankan agar kami membawa seluruh dokumen lama serta surat-surat ancaman yang ada di dalam amplop coklat tersebut. 1 jam setelah panggilan telepon berakhir, kami bertiga sudah berada di dalam mobil, membelah jalanan antar kota menuju kediaman Pak Baskoro. Saya duduk di kursi samping kemudi, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan Ibu Tutik. Beliau tampak jauh lebih tenang dibandingkan semalam. Seolah beban berat yang selama 20 tahun ini beliau pikul sendirian, kini mulai terbagi. Mas Doni fokus menyetir. Sesekali menggenggam tangan saya seolah menyalurkan rasa terima kasih atas ketenangan yang saya bawa ke dalam badai keluarga mereka. Perjalanan selama 2 jam itu terasa begitu cepat karena pikiran kami yang terus berpacu dengan waktu. Sesampainya di kota tetangga, kami memasuki sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang. Rumah Pak Baskoro terletak di ujung jalan, sebuah bangunan bergaya lama yang pekarangannya dipenuhi tanaman hijau yang terawat rapi. Seorang pria sepuh berambut putih dengan kacamata berbingkai tebal sudah berdiri di teras rumah, menyambut kedatangan kami. Itu adalah Pak Baskoro. Pertemuan antara Ibu Tutik dan sepupunya itu berlangsung dengan sangat emosional. Mereka berpelukan dalam tangis, melepaskan kerinduan sekaligus rasa bersalah yang telah lama mengendap. Setelah suasana sedikit mencair, Pak Baskoro mempersilakan kami masuk ke dalam ruang kerjanya yang dipenuhi oleh deretan buku-buku hukum bersampul tebal. Saya dan Mas Doni duduk berdampingan, sementara Ibu Tutik mengeluarkan amplop coklat tebal itu dan meletakkannya di atas meja kayu jati yang besar. Jadi, ceritakan pada Bapak dengan detail, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Baskoro sambil membetulkan letak kacamata dan menatap kami bergantian dengan pandangan yang teduh namun tajam. Mas Doni, dengan dibantu oleh saya pada beberapa bagian, menceritakan seluruh kronologi kejadian. Mulai dari munculnya surat-surat kaleng setahun yang lalu, pemerasan yang terjadi berulang kali, hingga puncaknya kemarin siang saat saya melihat Ibu Tutik menyerahkan uang di lorong mall, serta bisikan misterius dari pria asing di toko perhiasan. Pak Baskoro mendengarkan dengan saksama tanpa memotong sedikit pun.
Tangannya sesekali membuka lembaran dokumen lama, membaca pasal-pasal tuntutan masa lalu, dan memeriksa foto pria berjaket kulit yang sempat Mas Doni ambil secara diam-diam beberapa bulan lalu sebagai bukti. Setelah kami selesai bercerita, keheningan sempat melingkupi ruangan itu selama beberapa saat. Pak Baskoro menarik napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Sebuah senyuman tipis, yang tampak seperti embusan angin segar bagi kami, muncul di wajah senjanya. "Nadia, Doni, dan kamu Tutik, dengarkan Bapak baik-baik," ujar Pak Baskoro dengan nada suara yang mantap dan menenangkan. "Kalian telah terjebak dalam rasa takut yang sengaja diciptakan oleh penjahat itu. Secara hukum, apa yang dituduhkan dan diancamkan oleh pria berjaket kulit itu sama sekali tidak memiliki dasar lagi." Saya dan Mas Doni saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kami dengar. "Maksud Bapak bagaimana?" tanya saya memberanikan diri. "Dalam hukum pidana kita, ada yang disebut dengan daluarsa tuntutan pidana," jelas Pak Baskoro sambil mengetuk-ngetuk jarinya di atas dokumen masa lalu Ibu Tutik. "Untuk kasus dugaan penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun, masa daluarsanya adalah 12 tahun. Ibu Tutik sudah menjalani kehidupan baru selama 20 tahun tanpa pernah ada putusan pengadilan atau status DPO resmi yang diperbarui oleh kejaksaan." Beliau menatap Ibu Tutik dengan lembut. "Artinya, Tutik, secara hukum negara, kasusmu yang dulu itu sudah gugur demi hukum. Polisi tidak bisa lagi menangkapmu atau membuka kembali kasus ini karena masanya sudah lewat jauh." Pria berjaket kulit itu tahu betul tentang hal ini, dan dia memanfaatkan ketidaktahuan serta rasa takutmu untuk memeras uang kalian. Mendengar penjelasan yang begitu gamblang, air mata Ibu Tutik kembali luruh. Namun kali ini adalah air mata kebebasan dan rasa syukur yang teramat dalam. Penjara tak kasat mata yang mengurung jiwanya selama 2 dekade kini runtuh seketika. "Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap pemeras itu, Pak? Dia berencana datang lagi minggu depan," tanya Mas Doni. Suaranya kini terdengar jauh lebih berani dan bertenaga. Pak Baskoro memperbaiki posisi duduknya. Matanya berkilat penuh rencana. "Minggu depan, saat dia datang untuk meminta uang lagi, kita tidak akan memberikan sepeser pun. Sebaliknya, kita yang akan menjebaknya atas pasal pemerasan dan pengancaman. Bapak akan siapkan tim hukum dan kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat." Hari yang dinanti sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Langit di atas rumah kami tampak cerah, kontras dengan ketegangan yang kembali merayap di dalam dada. Ini adalah hari ulang tahun Mas Doni yang ke-30. Hari yang semula saya rencanakan dengan penuh kebahagiaan di toko perhiasan itu. Kotak perhiasan berisi cincin yang kami beli minggu lalu kini terletak di atas meja rias, menjadi saksi bisu perjalanan emosional yang mengubah seluruh hidup kami. Sesuai dengan rencana yang telah disusun matang bersama Pak Baskoro, kami tidak melarikan diri. Rumah kami tetap terlihat normal dari luar, seolah-olah kami sedang bersiap merayakan hari jadi Mas Doni seperti keluarga pada umumnya. Namun, di balik dinding rumah, suasananya sangat berbeda. 2 orang anggota kepolisian berpakaian preman dari unit kejahatan umum sudah bersiaga di dalam kamar tidur tamu sejak pukul 1 siang. Lengkap dengan alat perekam suara dan kamera pengawas portabel yang terhubung langsung ke ponsel saya dan Mas Doni. Pak Baskoro sendiri duduk di ruang kerja kecil di lantai atas, memantau situasi lewat aplikasi pemantau. Saya menggenggam jemari Mas Doni di ruang tengah, mencoba memberikan kekuatan yang sama seperti yang ia berikan pada saya selama ini. Ibu Tutik duduk di sofa utama, mengenakan gamis berwarna abu-abu. Wajahnya tegang, namun ada seberkas keberanian baru di binar matanya. Beliau tidak lagi gemetar seperti seminggu yang lalu. Beliau tahu, hari ini kutukan masa lalunya harus berakhir. Tepat pukul 2 siang, suara deru mesin sepeda motor berhenti di depan pagar rumah kami. Tak lama berselang, ketukan pintu yang kasar dan beruntung terdengar. Tok, tok, tok. Jantung saya berdegup kencang bagai tabuhan genderang perang. Mas Doni menatap saya, mengangguk pelan, lalu berjalan membuka pintu depan. Seperti yang sudah diduga, pria tinggi besar dengan jaket kulit hitam dan topi pet yang diturunkan rendah itu berdiri di sana. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang hitam oleh asap rokok.
Tanpa dipersilakan, ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu dengan angkuh, seolah ia adalah pemilik rumah ini. "Selamat siang, Doni. Selamat ulang tahun," ujar pria itu dengan nada mengejek, lalu mengalihkan pandangannya pada Ibu Tutik dan saya yang duduk di sofa. "Bagaimana, Tutik? Apakah uang, hadiah, untukku sudah siap? Aku tidak punya banyak waktu hari ini." Ibu Tutik menarik napas dalam-dalam, menguasai dirinya dengan sangat baik. "Duduk dulu, Hendra," kata Ibu Tutik, menyebut nama asli pria itu untuk pertama kalinya di depan saya. "Uangnya ada, tapi sebelum aku menyerahkannya, aku ingin memastikan satu hal. Apakah ini benar-benar yang terakhir? 20 tahun aku bersembunyi, dan seminggu yang lalu aku sudah memberikan seluruh tabunganku." Hendra tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat memuakkan di telinga saya. Ia mengempaskan tubuhnya di sofa tunggal di hadapan Ibu Tutik. "Tutik, Tutik, kamu harusnya sadar posisimu. Selama aku memegang kartuasmu tentang kasus penipuan itu, aku bisa datang kapan saja. Anggap saja ini uang pensiun berkala untukku. Kalau kamu menolak, besok pagi wajah manismu ini akan terpajang di papan pengumuman kantor polisi sebagai buronan." Saya yang duduk di sebelah Mas Doni, diam-diam menyentuh tombol rekam pada aplikasi di ponsel yang tersembunyi di balik bantal sofa. Kalimat Hendra barusan adalah bukti mutlak tindakan pengancaman dan pemerasan yang kami butuhkan. Mas Doni kemudian mengambil sebuah amplop coklat dari bawah meja, yang sebenarnya hanya berisi tumpukan kertas kosong yang dipotong menyerupai uang, dan meletakkannya di atas meja. "Ini uang yang kamu minta, Hendra, 50 juta rupiah. Tapi sebelum kamu mengambilnya, aku ingin tahu siapa pria parubaya yang seminggu lalu mengikutimu ke mall dan mencoba berbicara pada istriku." Hendra mengernyitkan dahi. Matanya menatap serakah ke arah amplop di atas meja. "Oh, pria tua bangka di toko emas itu? Dia itu mantan sopir perusahaan kita dulu yang juga tahu tentang kasus ibumu. Dia rupanya kasihan pada ibumu dan mencoba memperingatkan kalian agar berhati-hati melangkah. Tapi tenang saja, dia tidak punya keberanian seperti aku. Dia tidak akan mengganggu kalian." Mendengar pengakuan Hendra, segalanya menjadi sangat terang benderang. Pria misterius di toko perhiasan itu ternyata adalah seorang kawan lama yang berniat baik, yang mencoba memperingatkan saya tentang jebakan pemerasan ini. Rasa penasaran yang menghantui saya selama seminggu terakhir kini terjawab sudah. Hendra mengulurkan tangannya yang kasar untuk meraih amplop coklat di atas meja. Namun, sebelum jemarinya sempat menyentuh permukaan amplop, Mas Doni dengan cepat menarik kembali amplop tersebut. "Kenapa? Kamu mau bermain-main denganku, Doni?" bentak Hendra. Wajahnya seketika memerah karena marah. Ia berdiri dari sofanya, menunjuk-nunjuk wajah Mas Doni dengan kasar. "Serahkan uang itu sekarang, atau hari ini juga hidup keluarga kalian hancur." "Cukup, Hendra." Ibu Tutik tiba-tiba berdiri dengan suara yang lantang dan tegas. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. "Hari ini, tidak akan ada sepeser pun uang yang keluar dari rumah ini untuk penjahat sepertimu." "Kurang ajar kamu, Tutik. Kamu menantangku." Hendra maju selangkah, hendak meraih kerah baju Mas Doni. Namun, sebelum situasi memanas lebih jauh, pintu kamar tamu terbuka dengan sentakan keras. Dua petugas polisi berpakaian preman langsung merangsek maju dengan gerakan yang sangat cepat dan taktis. "Polisi, jangan bergerak!" teriak salah satu petugas sambil menodongkan lencana resminya. Sementara petugas yang lain dengan cekatan memiting kedua tangan Hendra ke belakang punggungnya. Hendra terbelalak. Wajah angkuhnya seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia mencoba memberontak. Namun cengkeraman petugas kepolisian terlalu kuat. "Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa menangkapku. Wanita tua ini adalah buronan kasus penipuan 20 tahun lalu. Dia yang harusnya ditangkap." teriak Hendra histeris, mencoba membela diri. Pak Baskoro berjalan turun dari tangga lantai atas dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, memegang beberapa lembar dokumen hukum. "Saudara Hendra, kasus yang Anda gunakan untuk memeras saudari Tutik sudah dinyatakan daluarsa demi hukum sejak 8 tahun yang lalu. Secara hukum,
Saudari Tutik adalah warga negara yang bersih. Sebaliknya, tindakan Anda yang melakukan pengancaman dan pemerasan berulang kali selama setahun terakhir ini adalah tindak pidana murni dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kami memiliki rekaman suara lengkap sebagai bukti. Mendengar penjelasan Pak Baskoro dan melihat ponsel di tangan saya yang masih menyala merekam segala kejadian, seluruh pertahanan Hendra runtuh. Ia tertunduk lesu, menyadari bahwa perangkap yang ia pasang untuk keluarga kami justru berbalik menjerat dirinya sendiri hingga tak berkutik. Kedua petugas segera memasangkan borgol besi pada pergelangan tangannya dan menggiring pemeras itu keluar dari rumah kami, menuju mobil patroli yang sudah menunggu di luar. Badai besar itu, akhirnya, resmi berakhir siang ini. Suara sirine mobil polisi yang perlahan menjauh dari pekarangan rumah menyisakan keheningan yang sangat berbeda di ruang tengah kami. Sunyi kali ini tidak lagi terasa mencekam, dingin, atau penuh kepalsuan. Udara siang itu terasa begitu ringan, seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menggelayuti atap rumah kami telah diangkat paksa oleh takdir. Ibu Tutik perlahan merosot ke atas sofa. Tubuhnya bergetar hebat, namun bukan karena ketakutan. Air mata mengalir deras membasahi pipinya, menyuburkan kembali senyuman yang selama 2 dekade ini layu oleh bayang-bayang ketakutan. Beliau menangis sejadi-jadinya, melepaskan seluruh sisa sesak dari masa lalu yang kini telah runtuh total. Mas Doni segera berlutut di hadapan ibunya, memeluk wanita yang amat dihormatinya itu dengan erat. Keduanya menangis dalam keheningan yang mengharukan. Saya berdiri beberapa langkah dari mereka, memandangi pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa kecewa yang sempat singgah di hati saya seminggu yang lalu kini telah melebur menjadi rasa iba dan kekaguman yang mendalam. Pak Baskoro berjalan mendekati saya, menepuk pundak saya dengan lembut. "Terima kasih, Nadia. Keberanian dan pikiran jernihmu yang telah menuntun keluarga ini keluar dari kegelapan," bisik Pak Baskoro dengan senyum kebapakan yang tulus. Saya mengangguk perlahan, lalu melangkah mendekati suami dan ibu mertua saya. Saya ikut berlutut di samping Mas Doni, melingkarkan lengan saya, memeluk mereka berdua. Pagi itu, ikatan di antara kami bertiga tidak lagi dibangun di atas rahasia yang rapuh, melainkan di atas kejujuran yang kokoh. Sore harinya, setelah Pak Baskoro pamit pulang dan suasana rumah benar-benar telah tenang, saya kembali ke kamar tidur utama. Di atas meja rias, kotak perhiasan berpita indah yang sempat membuat hati saya gundah itu masih tergeletak manis. Saya mengambil kotak itu, lalu membawanya keluar menuju ruang tengah tempat Mas Doni dan Ibu Tutik sedang menikmati teh hangat yang saya buatkan. "Mas," panggil saya lembut. Mas Doni menoleh. Wajahnya kini tampak jauh lebih segar dan guratan lelahnya telah sirna. "Iya, sayang." Saya menyerahkan kotak perhiasan itu ke tangannya. "Selamat ulang tahun yang ke-30, Mas Doni. Maaf ya, kadonya sempat tertunda seminggu karena badai kemarin. Tapi aku harap, ini bisa menjadi pengingat bahwa kita sudah berhasil melewati salah satu ujian terbesar dalam hidup kita." Mas Doni menerima kotak itu dengan tangan yang gemetar karena haru. Ketika ia membukanya dan melihat sebuah cincin perhiasan pria berdesain sederhana namun kokoh di dalamnya, matanya kembali berkaca-kaca. Ia segera menyematkan cincin itu di jari manisnya, lalu menarik saya ke dalam pelukannya yang hangat di depan Ibu Tutik. Ibu Tutik tersenyum lebar. Binar matanya kembali memancarkan kelembutan sejati, kelembutan yang kini murni tanpa ada lagi topeng yang menyembunyikannya. "Terima kasih, Nadia. Kamu adalah menantu sekaligus malaikat pelindung bagi keluarga kecil kami," ujar Ibu Tutik dengan suara yang bergetar penuh rasa syukur. Waktu pun terus bergulir, membasuh sisa-sisa kenangan pahit yang pernah singgah. Beberapa bulan setelah kejadian dramatis di hari ulang tahun Mas Doni, kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan jauh lebih indah dan damai. Rasa saling percaya di antara kami tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi bisikan misterius di sudut mal, dan tidak ada lagi kecemasan yang menghantui setiap kali pintu rumah diketuk orang asing. Karir Mas Doni di kantornya semakin menanjak, berkat fokus dan ketenangan pikiran yang kini ia miliki sepenuhnya. Sementara itu, Ibu Tutik menjadi jauh lebih aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan rumah.
Beliau tidak lagi merasa cemas atau takut untuk bersosialisasi dan memperluas pergaulan, karena secara hukum dan batin, beliau telah menjadi wanita yang sepenuhnya merdeka. Satu hal yang paling membahagiakan adalah, 2 bulan setelah badai itu berlalu, Tuhan memberikan kado terindah yang melengkapi kebahagiaan rumah tangga kami. Saya dinyatakan positif hamil anak pertama kami. Sore ini, kami bertiga duduk bersama di teras rumah, menikmati angin sepau-sepau dan secangkir teh hangat. Ibu Tutik dengan antusias sedang merajut sepasang sepatu bayi mungil berwarna kuning. Mas Doni duduk di sebelah saya, mengelus perut saya yang mulai sedikit membuncit sembari sesekali memandangi cincin pemberian saya yang melingkar di jarinya. Saya menyandarkan kepala di bahu kokoh Mas Doni, menatap langit senja yang memancarkan warna jingga yang begitu indah. Pengalaman berharga di toko perhiasan waktu itu mengajarkan saya satu hal, bahwa kebahagiaan sejati sebuah rumah tangga tidak diukur dari seberapa kilau perhiasan yang kita miliki, melainkan dari seberapa berani kita saling terbuka, jujur, dan berjuang bersama di tengah hantaman badai kehidupan. Dan kini, fajar baru yang hangat telah sepenuhnya milik kami. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.